orang Indonesia ini sangat mempercayai apa yang dipakai sama public figure. Itu keuntungannya. Iya benar. Iya kan? Keuntungan dari kultur di sini ya. Dari kultur di sini itu seperti itu. Mereka sangat mempercayai apa yang dipakai sama public figure. Jadi ketika mereka mau nyari apapun, mereka akan buka Instagram artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to channel Asia Live Entertainment di Ngasus. Masih sama aku, Vika Hamzah, yang akan selalu nemenin kamu untuk ngobrolin kisah-kisah sukses dari tokoh-tokoh. Udah, pokoknya kali ini aku bawa Sobat Ngasus ngobrol tentang dunia endorsement. Siapa sih pelaku-pelaku yang ada di balik ini? Salah satunya aku bawa ke sini nih sekarang, yaitu dari owner BFF Management, Mbak Ana. Halo, apa kabar Mbak? Baik. Gimana? Tapi ceria banget nih kayaknya nih. harus selalu semangat ya. Biar bisnis tetap lancar, harus bawa ceria. Ngaruh ya, soalnya harus positif terus tuh ya. Oke, Mbak Ana tadi dari mana? Dari rumah? Rumahku di Bintaro. Oh, rumah di Bintaro. Ini dari rumah langsung ya. Gimana perjalanan? Macet ya. Udah ya? Macet ya. Ya gitu deh. New normal tapi udah kayak normal kayak biasa lagi. Macet banget 2 jam ada kayaknya. Yang macet justru yang normal ya sekarang ya. Ampun deh. Iya, Mbak. Nih kan Mbak Ana ini kan terkenal sebagai kesannya kayak wow. Terkenal sebagai owner dari BFF Management nih Mbak ya. Nah, BFF Management itu sebenarnya apa sih Mbak? Jadi kita itu kalau bisa dibilang kayak apa ya, talent management sih. Jadi kita talent itu yang memfasilitasi atau menjebatani. Susah ya ngomongnya belibet. Mbak jangan nervous, mentang-mentang ngobrol sama saya nih. Aku nervous, cantik banget. Padahal gue yang nervous loh. Yang menjembatani itu antara pelaku usaha sama mungkin influencer atau buzzer atau public figure seperti itu untuk dipromosikan usahanya lewat sosial media. Seperti itu sih singkatnya. Jadi intinya memang fokus di dunia endorsement ini ya? Iya, fokus di dunia endorsement. Nah sebelumnya ini kan industri ini itu kan baru terbentuk baru-baru ini ya Mbak ya? 2015 sih. Nah udah era 2000 kesini lah ya gitu betul. Kan. Nah boleh dijelasin dulu Mbak, apa sih sebenarnya endorsement atau paid promote ini? Kalau memang kalau endorsement itu jadi gini, awal muasalnya itu karena dulu tuh Instagram lagi booming. Sebenarnya nggak dari Instagram sih, dari Twitter ya. Dari Twitter itu pokoknya sosmed mulai booming. Twitter itu mulai para pelaku usaha kecil sebenarnya waktu itu online shop. Aku mulainya dari online shop ya, yang pingin mempromosikan nih usahanya gimana caranya. Kalau mereka kan nggak punya budget besar kayak artis brand-brand lah yang bisa lewat TVC atau iklan di TV, billboard dan segala macamnya. Nah waktu itu platform dari sosmed itu lagi booming-boomingnya. Nah mereka mulai deh, tapi dulu masih kayak gratis gitu. Jadi para public figure itu yang cuman barter sama barang aja nih. Nanti mereka promosiin kepada followersnya mereka bahwa kayak mereka review kayak semacam review gitu. Nah terus awalnya dari situ aku. Nah aku juga dulu karena aku dulu punya online shop, aku coba kayak gitu. Oh ternyata feedbacknya cukup baik ya kalau dipromoin sama para public figure ini. Terus aku kepikir lah gimana kalau aku bikin satu seperti satu bidang usaha yang aku menjembatani antara si public figure ini sama si pemilik usahanya. Karena kalau dulu itu kan agak susah approach si artisnya. Iya benar. Ya kan? Kayaknya jauh banget, susah banget dijangkau gitu kan. Artis-artis itu. Terus juga aku mempermudah si artis-artis itu atau public figure atau influencer dalam hal scheduling. Terusnya aku juga ngatur mungkin mereka udah tahu beres lah. Udah semua tuh udah aku ini udah ada kliennya. Jadi udah rapi lah pokoknya udah rapi ya. Kayak gitu sih awalnya. Gitu. Jadi latar belakangnya itulah ya gitu. Terus kalau berarti ini BFF
BFF Management tuh dimulai dari kapan? 2015. 2015. 2015 sampai sekarang masih berjalan ya? Masih berjalan. Alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Doain ya masih jalan terus. Amin, doain terus Sobat Ngasus, sabi terus. Tapi Mbak Ana sendiri nih, sebelum di BFF Management itu apa? Punya usaha atau kerja atau gimana? Aku kerja di satu perusahaan ya, corporate. Oke, siap, corporate. Ya. Itu aku sekretaris awalnya. Gitu. Ya. Terus aku juga waktu itu punya online shop sih, online shop tas. Jadi makanya itu dari situ aku punya kayak latar belakang gimana sih sebagai pemilik usaha kecil nih yang pengen berkembang, pengen gitu. dikenal brandnya gitu brand. kan? Bukan brandnya juga, usahanya sebenarnya. Bukan pemilik brand. Oh ya? Gitu. Waktu itu reseller gitu apa gimana? Itu reseller. Oh. Pokoknya intinya biar jualan gue laku biar gimana laku, gitu kan? Gimana nih caranya? Nyari masa nih gimana ya gitu. Kalau dulu tuh kan agak susah ya online shop itu gimana caranya bisa bener-bener dikenal tapi followersnya organik gitu kan, dapatnya bener-bener followers real itu agak susah zaman dulu itu. Nah, begitu era sosmed Instagram sih terutama ya, begitu era Instagram, public figure itu mau mempromosikan usaha-usaha online shop atau UKM, langsung lah itu booming, lebih mudah untuk para online shop itu juga. Oke, berarti bisa dibilang BFF Management itu pemain awal ya? Dulu ya? Iya, bisa dibilang begitu, awal-awal lah, belum sebanyak sekarang pemainnya. Tapi emang dimulai dari Instagram? Dulu di Twitter berarti belum ya? Belum, di Twitter itu aku cuman kayak ngeliat backgroundnya lumayan. Udah mulai kenal nih kayak gini ya, benar, gitu, sistem kayak gini. Dulu ya kayaknya yang aku tahu Twitter tuh buzzer ya, bener gak sih? Iya, gitu ya? Tapi udah artis juga sih, public figure juga sih. Kalau buzzer kan cuman lebih ke kayak dia bikin tweet ya kan, bikin tweet. Nah kalau dulu kan enggak juga. Kalau public figure benar-benar dia foto, terus dia itu pasti paling cuma kasih caption singkat aja. Oke. Terus perjalanan bisnis nih dari BFF Management dari nol sampai sekarang itu gimana sih Mbak? Mulai gimana nih? Mulainya dari awal sampai apa namanya ya itu tadi ya sebenarnya ya latar belakangnya itu ya, dari emang karena mikirnya susah banget menjembatani ya. Akhirnya Oke, awalnya itu gini, aku tuh dulu awalnya karena sahabat aku tuh itu sepupunya Prilly Latukonsina. Nah, karena dulu Prilly ini masih baru kan, Prilly waktu itu baru naik daun lah ya. Aku coba untuk approach-nya dari Prilly nih. Dari Prilly aku coba untuk open endorsement Prilly. Nah, aku open endorsement Prilly kebetulan karena aku juga seperti aku bilang, aku ini kan pemilik usaha waktu itu. Aku punya nih teman-teman yang kumpulan online shop gitu. Jadi itu cukup memudahkan untuk aku. Jadi dari aku open endorsement Prilly, aku tawarin nih ke teman-teman online shop. Feedbacknya bagus kan? Feedbacknya cukup bagus. Nah dari situ mulai, karena waktu itu aku bisa dibilang BFF ini bisa dibilang ya pertama lah, bukan pertama sih, tapi untuk awal-awal lah, belum banyak kan pemainnya, benar-benar masih bisa dihitung pakai jari, dan langsung open waktu itu Prilly, jadi cepet namanya itu naik. Apalagi Prilly ya benar. Prilly lagi naik kan, lagi naik daun yang pas di sinetronnya dia itu. Nah jadi dari situ mulai dari mulut ke mulut, dan terus kebetulan juga para brand gitu, agency dan lain-lain sudah mulai pada melirik kan, melirik ke sosmed untuk mereka promosi. Dari situ nama BFF mulai dikenal. Jadi cukup mungkin beruntungnya karena aku memulai di saat yang tepat aja. Timingnya tepat gitu. Jadi, tapi ketika itu emang bukan udah banyak sih, tapi maksudnya udah kenal beberapa pemain. Belum, aku cuma kenal Prilly doang. Karena dari Prilly mungkin banyak yang ngeliat, terus banyak yang kontak aku, mau dong di open endorsement seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut aja sih. Sesama manajemen endorsement ini gitu. Bukan, sebelumnya tuh udah tahu gitu ada beberapa manajemen endorse. Enggak ya, berarti emang bener-bener ini bisa dibilang Mbak Ana yang mencanangkan seperti ini ya gitu ya. Usaha seperti ini ya. Waktu itu aku sempet sih ada jadi peluang bisnis ya. Pokoknya ada 1 atau 2 lah. Aku lihat ini oke juga nih, tapi untuk aku waktu itu memulai itu, jadi gini, dulu awal-awal itu artis buka endorsement juga nih, itu tidak terkoordinasi dengan baik gitu loh. Masih sendiri-sendiri mereka gitu, masih sendiri, terus juga kayak scheduling dalam hal scheduling, terus cara mereka foto produknya, karena aku kan basicnya juga punya usaha, jadi aku tahu nih gimana sih produk itu aku pengen ditampilin dengan baik supaya
message-nya sampai kan ke target pasar kita. Nah itu yang dulu awal-awal tuh tidak dilakukan dengan baik. Nah jadi ketika aku buka BFF ini, aku sudah konsep bahwa seperti kayak photoshoot itu aku yang foto, kemudian captionnya itu aku yang buat, scheduling juga aku yang bikin. Jadi artis itu semua, artis atau influencer atau public figure itu semua tinggal tahu beres. Jadi contohnya kayak gini, misalnya di dalam sekali open endorsement gitu, itu kan pasti banyak banget kan yang ikut jenisnya tuh hampir sama. Contoh baju gitu, baju dalam satu sesi aja mungkin ada 10 baju. Nggak mungkin dong setiap hari ngepost baju. Nah itu kan harus kita yang atur gimana schedule-nya gitu ya. Dari supaya si klien online shopnya puas, artisnya pun juga nyaman karena akan balik terus kan, kliennya banyak. Nah itu tugas aku di situ, aku yang mikirin dari hal scheduling, aku yang mikirin gimana nih captionnya juga supaya nggak kayak hard selling sampai banget. Ke caption juga caption foto berarti punya tim. Punya, aku ada tim fotografer, videografer, itu aku punya. Caption itu copywriting kan ya berarti itu ada timnya juga. Ada yang mikirin. Ya mungkin online shop bisa kasih ke kita key message-nya apa sih yang mau disampaikan, tapi gimana kita ngolahnya supaya nggak kelihatan jualan banget. Kayak gitu yang aku pikirin. Jadi makanya lebih terkonsep lah. Terus kayak tema fotonya, tema kontennya juga itu biasanya yang nentuin siapa? Online shopnya atau memang dari artisnya? Mungkin mereka online shop sih request atau pemilik brand sih request ya. Misalnya tapi umumnya sih aku udah tahu, misalnya gini nih, tas gitu ya, kan nggak mungkin ya aku pakai tas di dapur misalnya. Bener. Itu harus yang misalnya pakai tas ya konsepnya outdoor di luar. Terus juga harus diperhatiin misalnya baju ya disetrika dulu supaya nggak lecek. Itu jadi itu satu kesatuan, satu package lah. Gimana satu foto itu bisa tersampaikan dengan baik dan benar, juga menarik untuk dilihat. Jadi walaupun kadang mungkin aslinya, misalnya maaf nih, misalnya kita bilang aslinya barangnya nggak bagus-bagus banget, tapi kan harus difoto gimana caranya supaya biar bisa bagus kan? Justru di situ ya tugasnya Mbak Ana ya. Kadang kan sebagai kita online shop addict kan, perempuan nih, para perempuan yang kita cuman kerjanya scrolling Instagram. Walaupun ya kadang-kadang setelah datang barangnya wah nggak sebagus foto ya, tapi itu tugas saya. Tapi kan memang itu justru ya kehadiran Mbak Ana dibutuhkan gitu. Benar-benar. Tapi berarti nggak, kupikir gini, endorsement itu tinggal ya udah artisnya sebenarnya simple gitu mikirnya gitu kan, cuman foto, video, udah aduh enak banget nih, atau aduh bahannya bagus banget, udah kelar gitu. Ternyata kalau mau bikin yang konten yang sebagus itu tuh seribet itu juga ya gitu. Jadi benar-benar harus ada timnya, foto segala macam. Iya, karena kan ya itu seperti aku bilang, tugas aku kan menjembatani antara pemilik usaha dan si influencer itu sendiri. Jadi gimana caranya dari sisi influencernya juga tidak dapat feedback yang buruk, dari sisi klien aku si online shop atau pemilik usaha juga puas kan. Gimana caranya barang mereka bisa tersampaikan dengan baik, online si artisnya juga bisa dapat feedback yang baik. Itu tugas aku, makanya itu semua harus dipikirin dari sisi pengambilan foto, dari sisi captionnya, dari sisi scheduling, itu semua harus kita pikirin. Di situ semua tinggal pilihan si pemilik brand juga. Ya. Lu mau dapat konten yang biasa aja atau yang bagus. Yang bagus bisa di-handle sama BFF Manajemen gitu ya. Kalau mau yang bagus bisa hubungin BFF Manajemen, kita atur semuanya. Gitu. Promo. Tuh teman-teman seller sekalian promo. Tapi Mbak, BFM ini apa sih? Ada singkatannya? BFF? Gitu. Ada kepanjangannya? Atau gimana nih? Boleh dong di-share kenapa gitu loh. Aku malu loh sebenarnya share nggak apa-apa lagi. Gimana ya awalnya? Nggak, awalnya tuh memang bener-bener gini. Aku tuh dulu bikin ini memang awal berdua sama temen aku, ya kan. Dan aku tuh bukan tipe orang yang kayak aduh mikir susah-susah gitu ya kan. Apa ya, karena kita berdua BFF bisa best friend forever. Jadi gak jauh-jauh ya? Jauh-jauh sebenarnya. Tapi itu jadi kayak tagline kita lah, bahwa tim yang terlibat di dalam BFF untuk orang-orangnya itu memang kita bersahabat gitu loh, semuanya friendly. Jadi pihak klien, semua pihak yang bekerja sama kita itu
insya Allah puas. Wow. Promosi. Wow. Tapi bisa jadi filosofi juga berarti, Iya. benar ya gitu dari nama. Emang bener nama Betul. jadi doa tuh Mbak. Betul. Nama tuh doa. Boleh dilihat logonya BFF itu kan orang salaman. Jadi kayak kita nih friendly banget loh guys. Oh gitu Kayak logonya ya. Logonya ada Nanti ditampilin ya logonya ya boleh. biar pada kenal Iya gitu. tolong ya Mas. Terus Mbak, bisnis apa aja sih yang lagi Mbak Ana jalanin selain BFF Management nih? Boleh dong di sharing. Bisnis aku ya. Sekalian dipromoin, siapa tahu ya kan? Ya bisnis yang lain sih ya bisnis sampingan lah. Ada bisnis kecil. Makanan ada? Makanan sempet ada, cuma sekarang lagi close dulu. Yang akan jalan mah nggak usah lah ya. Nggak apa-apa, nanti aja. Iya nanti aja ya promo. Nggak apa-apa. Undang lagi ya. Bener, tapi mau ya diundang lagi ya. Insya Allah. Kalau sekarang itu masih yang utama sih BFF, terus ada online shop gemstone gitu loh. Jadi kayak gelang-gelang batu alam, tasbih dari batu alam. Ini berarti online shop pribadinya Mbak. Punya aku pribadi. Mbak Ana ya. Oke, siap. Oh, aduh silau. Boleh sebut gak nama online shop? Gak apa-apa. Coba di follow dong teman-teman, namanya @LifeUplifters. Oke. Apa? @LifeUplifters. Uplifters. Iya. Oke. Pakai S nggak belakangnya? Iya, pakai S. Dingin dong. Dingin. Oh gitu. Dari batu jadi dingin. Jadi asli batu alam itu Mbak. Ini batu alam. Ngambilnya di mana? Ada partnerku sih yang untuk ngurusin masalah pengambilan materialnya. Tapi lokal atau luar? Luar. Oh. Jadi kita ada grade-nya gitu loh. Ada dari grade yang paling biasa sampai grade yang paling tinggi. Mostly dari mana Mbak? Amerika? Enggak, dari Timur Tengah sih. Gitu. Ya, penasaran nih Mbak nih. Agak loncat lagi nih, balik lagi. BFF itu tadi kan sama temen ya. Nah, tapi sekarang masih jalan. Enggak, sebenarnya kalau waktu itu temanku tuh kayak awal-awal aja sih bantu. Tapi mostly untuk aku sekarang ada tim. Oke. Aku ada tim, ada partner juga. Lengkap lah semuanya. Berarti berdua itu inisiator lah ya, ibarat kata ya. Founder lah. Nah, untuk manajemen semua sekarang ada, sama tapi yang utama diatur sama Mbak Ana ya. Aku di belakang layar sih sebenarnya. Jadi aku ada tim operasionalnya ada, terus bagian event and marketingnya ada, salesnya ada, adminnya ada, terus belum tenaga lepasan lainnya, fotografer, videografer, content writing. Oke, komplit timnya. Total tuh ada berapa tuh Mbak karyawan? Kalau karyawan yang tetap itu 5 ya. Tapi kalau yang lain sih lepasan lah, karena kan kita project ya banyaknya. Oke. Boleh dong kapan-kapan ajak-ajak. Tapi nanti dimarahin bos. Diam-diam aja. Oke. Mbak, boleh dong di-sharing nih suka dukanya membangun BFF Management tuh gimana kira-kira? Suka dukanya. Tapi kayaknya suka terus ya. Enggak sih, itu emang cerah banget soalnya ini ceria banget. Ngelihatnya sih emang enak aja sih, ngelihatnya enak. Tapi dukanya ya banyak lah. Dukanya ya kita cari klien itu kan juga nggak mudah ya. Nanti belum persaingan sekarang makin lama makin banyak. Kalau dulu tuh belum karena sekarang ini kalau dulu kan aku cuman memulai dari online shop kan. Kalau sekarang kan sudah cukup berkembang karena aku juga udah ngembangin di bidang digitalnya. Jadi aku khusus untuk kayak sudah mulai ke brand-brand yang ingin pakai orang-orang agency dan lain-lain. Dan itu kan saingannya juga nggak sedikit. Bersaing sama mungkin yang dari agency-agency besar yang tercetus ide untuk bikin influencer manajemen yang sama kayak gitu. Dukanya di situ belum ya, atau dukanya juga kadang-kadang susah kalau dapet klien ya begitulah, klien-klien yang agak susah diatur yang seperti itu ya. Dukanya sih so far masih seperti itu. Yang paling susah diatur tuh tarafnya sampai mana sih Mbak? Pernah ada kejadian nggak? Berat tuh ceritanya. Panjang nggak cukup. Ringkasan aja bisa sampai 2 hari ya kalau cerita. Nggak apa-apa, gimana? Ya kadang-kadang ya normal lah seperti agensi-agensi yang lainnya. Kalau klien kasih briefnya nggak jelas, nanti kita jalanin briefnya ternyata harus retake, udah revisi terus gitu ya. Atau kadang-kadang juga ada misalnya artis kita kasih caption nggak dibaca lagi, main di kopas aja, tahu-tahu sudah masuk ke dalam Instagram, benar-benar copy paste dari apa yang udah kita, misalnya contoh nih, misalnya ada tulisan Mbak ini captionnya ya gitu loh, yang itu juga jadi tapi sering kejadian kayak gitu ada Mbak? Beberapa lah gitu. Itu kan nanti kliennya ngomel-ngomel kok nggak dibaca dulu, yang kayak gitu sih. So far masih ya lucu sebenarnya, tapi
pada saat kejadian sih nggak lucu. Bikin panik, Panik ya. Oke. ya, Tapi kalau kayak gitu-gitu ada penalti nggak sih Mbak? ya nggak mau gimana, itu namanya human error ya. Iya sih. Paling ini aja ya. Malu aja. Resikonya malu sama diomelin. Sama diomelin. Iya, oke. Penalti sih nggak ada, alhamdulillah ya. Cuma malu. Nggak apa-apa, berarti harus tahan malu iya, ya. kalau kerja di dunia kayak gini emang Tahan harus malu, tahan banting ya, nggak ada jalan lain. Tapi kendala utamanya apa sih selama ngejalanin BFF ini? Apa sih ngejalanin endorsement manajemen ini? Kendala utamanya ya cari talent. Cari talent. Pasti ya, dan seperti ya sama ya seperti yang lainnya cari klien. Itu sih ya. Itu sih. Cuman sih karena mungkin ya itu aku bilang, aku memulainya itu di saat yang tepat kan, timingnya tepat. Jadi nama untuk BFF sendiri itu sudah cukup dikenal di kalangan para agensi, di kalangan para UKM. Jadi nggak terlalu kesulitan sebenarnya aku cari klien, karena mereka memang sudah tahu namaku, dan kebanyakan juga klien sih yang approach ke BFF minta tolong project A, B, C di handle gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk awal-awal dibangunnya BFF ini gimana tuh waktu nyari talentnya? Ketika belum punya nama lagi, karena gitu. Belum banyak kan yang pemainnya. Bener sih. Tapi kan gimana mensosialisasikan sistem yang Mbak tawarkan yang baru ini gitu. Pada saat itu aku bilang karena aku punya kumpulan grup-grup online shop. Nah, jadi pada saat itu aku benar-benar yang masih ya sampai saat ini sih juga itu kayak broadcast aja, broadcast aja dari line ad atau broadcast ke grup-grup. Nanti mereka melakukan pendaftaran sendiri, jadi kayak memang sistemnya masih manual aja gitu. Jadi open endorsement, broadcast seperti yang online shop itu lakukan. Nanti mereka akan mau ikut ya, mereka akan daftar ke kita. Tapi emang kebetulan waktu itu rekan online shop tuh banyak ribuan. Oh gitu. Kok bisa sih Mbak? Iya, gimana sih awalnya kok bisa sampai banyak banget gitu ya, soalnya kan kalau aku dari kacamata awam ya, sama online shop paling sekedar seller sama buyer gitu, aku beli di dia udah gitu kan. Zaman dulu nih, kalau sekarang aku kurang paham deh ya kan. Kalau zaman dulu itu banyak sekali, jadi grup-grup para online shop yang isinya online shop itu berkumpul, jadi mereka akan saling membantu mempromosikan online shopnya masing-masing. Ketika itu Mbak udah begitu ya. Jadi dulu sebelum mulai endorsement nih, jadi kita ada misalnya anggaplah kumpulan grup online shop A, B, C itu yang jual macem-macem deh di dalam itu bisa isinya bisa ribuan satu grup itu. Gitu, awalnya dari situ. Dari situ. Nah, itu yang awalnya jadi database aku untuk memulai usaha aku. Jadi aku mempromosikan usaha aku di para grup itu gitu. Makanya terus Mbak ngenalin deh nih, ini biar gampang lo sama gua aja nih, gua handle deh gitu ya. Oke. Gitu. Terus dulu apa Mbak dulu tuh jualan apa sih? Aku jualan tas dulu. Oh, tas. Oke, masih tapi sampai sekarang. Alhamdulillah. Pegang sis. Oh gitu. Tapi dulu omset lumayan. Alhamdulillah lumayan. Ya, bener-bener aku tuh ini tuh bukan sesuatu bisnis yang kayak aku pikirkan baik awalnya ya. Jadi kayak iseng aja, aku dulu sekretaris nih ya kan. Nah, sebagai dulu kebetulan alhamdulillahnya lagi nih, kerjaan aku di kantor tuh nggak terlalu banyak gitu. Nggak terlalu hektik ya. Terlalu hektik. Ada sih masa-masanya hektik. Tapi kalau ya sekretaris kan hektik kalau mungkin saat-saat tertentu lah ya, tapi kadang-kadang kan suka banyak ada kosongnya kayak gitu. Ada gabutnya gitu ya. Ngapain ya? Gabutnya produktif gitu. Berarti ya. Akhirnya ngejalanin begini ya. Gitu. Tapi alhamdulillah aku terima kasih banget sama bos aku. Kalau bos aku lihat sekarang, makasih loh Pak. Berarti ketika BFF sudah mulai naik nih, itu waktu itu masih kerja? Masih kerja. Terus gimana tuh akhirnya sampai? Akhirnya ya berarti udah gak kerja kan sekarang kan? Udah gak kerja. Jadi pada saat itu aku mikir nih, tapi aku tetap utama karena aku kerja kan di kantoran, ya aku tetap mengutamakan kerjaan aku di kantor. Tanggung jawab saat itu ya. Jadi aku baru bisa kayak ketemu klien itu after office hour atau weekend. Nah, lama-lama aku pikir, aduh, nggak benar juga. Maksudnya nggak benar, mungkin aku akan banyak kehilangan kesempatan karena kan belum tentu klien mau ketemu malam ya. Bener. Itu atau cuma mau ketemu weekend atau kalau ada yang urgent, aku sampai terpaksa harus izin, itu juga nggak benar gitu. Kasihan bos aku juga gitu. Apalagi kalau sekretaris kan juga merangkap personal assistant. Bener. Bos kita tergantung kan sama kita dari scheduling dan lain-lain. Jadi aku pikir setelah udah mulai bener-bener gak kepegang, akhirnya aku resign dari kantor. Ya sampai sekarang aku resign 2000. Resignnya itu berarti kapan? 2017. Berarti sempat ngejalanin 2 tahun tuh ya.
Wow, 2 itu tahun. ngatur waktunya Ya bener-bener. lumayan pontang-panting Iya. ngaturnya, tapi ya alhamdulillah kan aku juga punya tim kan. Tapi kan tetap ada beberapa sampai sekarang juga yang kita harus ketemu kliennya langsung karena klien lebih seneng kan ketemu Iya, owner. biar trust gitu biar ya, bangun trust ya. membangun trust kayak gitu. Ya itu akhirnya ya udah aku resign. Oke, terus itu mulai punya karyawan itu di tahun berapa Mbak? Dari awal juga udah punya kok. Oh, udah langsung guide tim gitu ya? Iya, cuma masih lepasan. Oh, Jadi, ketika itu masih lepasan lepasan. Jadi belum sampai yang tersusun bahwa ada orang operasionalnya, ada orang eventnya, ada orang marketingnya. Itu enggak, itu biasanya masih lepasan-lepasan aja. Mostly cuma aku doang yang kerjain. Nah, yang lepasan itu per project berarti? Per project. Fee-nya per Oke, project. yang tetap baru ada salary Ada monthly salary-nya, gitu ya? ha-ha. Oh gitu. Ini aku sih sebenarnya masih awam banget ya sama dunia endorsement ya, Nggak beneran apa-apa. gitu. Ayo tanya. Jadi tapi banyak juga artis-artis yang lebih milih untuk independen gitu gak sih Mbak? Sebenarnya ya karena mereka zaman sekarang itu kan karena Instagram itu atau sosial media mereka kan dibuka ya, open kan. Jadi mereka memang nggak ada yang terikat eksklusif sama satu agency. Oke. Tapi karena gini, kalau dari sisi aku bisa ngomong ke klien kalau klien lewat aku jamin aku akan bisa mendapatkan harga lebih murah daripada mereka approach ke artisnya langsung. Karena ya banyak, karena aku dari awal udah kenal dengan nggak banyak juga ya, pokoknya cukup banyak lah public figure yang well known gitu kan. Jadi aku sudah punya ikatan personal sama mereka, ya, sebagai teman, sebagai rekan bisnis. Jadi aku udah pasti dapat harga spesial dari mereka dibandingkan klien approach langsung ke artisnya. Itu keuntungannya yang aku bisa bilang sama klien. Nggak apa-apa, aku bilang bisa dibandingkan lah apple to apple gitu kan. Harga yang aku kasih sama harga yang misalnya klien approach langsung ke artisnya. Aku yakin punya aku harganya akan lebih murah. Plus mereka nggak perlu repot kan, nggak perlu repot untuk production karena dari production semua dari aku. Kayak gitu. Itu unique selling dari aku lah yang aku bisa tawarkan. Promo lagi ya. Insert ad. Tapi gimana sih cara Mbak Ana, misal nih ada artis yang ngotot nih, gue nggak mau lah pakai endorsement management gitu, gue mau independen aja gitu. Gimana sih cara Mbak Ana meyakinkan untuk udah lu gabung aja lah sama gue gitu? Nggak apa-apa sih, aku nggak pernah meyakinkan sih. Oh gitu. Jadi nggak pernah. Kebanyakan malah artis yang nyari ya emang ya, jadi karena bukan mereka gabung gini loh, bukan mereka nggak gabung sama aku secara eksklusivitas bahwa mereka hanya terima lewat aku, enggak. Tapi mereka siapapun, misalnya Mbak pemilik brand gitu kan, pingin approach siapa ya, contoh Giselle misalnya. Bisa ke aku bisa meyakinkan bahwa kalau Giselle lewat aku harganya akan dapat lebih murah dibandingkan misalnya Mbak approach ke Giselle-nya langsung, walaupun karena kan bisa di Giselle pasti ada dong contact person-nya gitu. Bisa aja langsung contact person ke Giselle, tapi pasti akan dapat harga lebih mahal daripada aku yang kasih gitu. Aku paham. Jadi justru Mbak Ana tuh lebih ke approach ke ininya ya, ke kliennya. Ke klien ya, ke si online shop gitu kan. Karena si artis sendiri, satu artis bisa terikat sama beberapa, bisa dibuka sama banyak manajemen. Gitu. Siapapun bisa approach dia. Karena kan yang aku paham gitu, kalau dulu itu kan satu artis ya satu agensi gitu kan ya. Kalau kan endorsement ini ternyata enggak ya. Kalau itu kan mungkin terikat kayak agensi ya, misalnya untuk untuk syuting film. Iya betul, yang kayak gitu proyekan kan. Seperti itu ya. Itu mungkin jatuhnya kan bukan talent sih dia. Apa ya namanya ya? Kalau aku kan lebih ke KOL management. Kalau yang kayak gitu kayaknya bisa dibilang talent management lah, yang untuk megang artis yang langsung kan, yang syuting lah apa. Nah itu ya terikat sama satu manajemen. Tapi kalau untuk urusan KOL atau influencer itu jarang yang terikat sama satu. Jadi satu artis itu bisa banyak. Bisa siapapun bisa approach. Cuman kan memang setiap agency punya unique sellingnya masing-masing. Gitu. Kalau dari aku, ya unique selling aku bisa bilang ke klien bahwa pasti harga dari aku akan lebih murah dibandingkan dia approach langsung ke artisnya. Plus mereka semua nggak perlu mikirin production semua aku yang kerjain. Jadi dari pihak klien tinggal tahu beres. Jadi udah terima beres, terima jadi, orderan datang. Tapi sebenarnya endorse itu goalnya adalah engagement akun dari online shop itu sendiri atau memang orderan sih Mbak? Nah sebenarnya kalau kita mau bilang
yang mungkin banyak yang salah kaprah ya. Iya. Orang-orang tuh mikir sekali endorsement langsung nih sales akan naik. Sebenarnya nggak kayak gitu. Oke. Tapi kalau endorsement itu lebih ke awareness. Brand awareness ya. Brand awareness Oke. gitu kan. Jadi gimana caranya brand kita dikenal dulu nih. Kalau brand kita sudah dikenal sama orang, lama kelamaan sales itu akan berdatangan. Mengikuti ya? Ya betul, sales itu akan mengikuti dengan sendirinya kayak gitu. Oke. Nggak selalu juga misalnya nih karena kadang-kadang ada barang yang bukan kayak daily use. Iya. Ya kan, jadi yang akan dipakai kalau orang ingat gimana caranya nih supaya begitu kita butuh barang itu toko kita yang diingat sama orang. Oke. Nah itu pentingnya yang namanya endorsement untuk menaikkan brand awareness dari produknya. Oke, jadi nggak langsung ke Langsung kenaikan nggak sales ya bisa, sebenarnya. nggak bisa. Karena kalau kenaikan sales itu kalau mau dibilang ya mungkin dari cara kita memperbagus Instagram kita, terus juga mungkin bisa dilakukan pakai Instagram Ads dan lain-lain. Tapi gimana caranya menaikkan engagement, menaikkan brand awareness produk kita, itulah yang namanya harusnya dilakukan dengan endorsement. Jadi intinya poin utama dari endorsement adalah Brand untuk awareness. brand awareness ya Betul. gitu. Yang utamanya Yang baru utama nanti sales akan mengikuti. Oke. Itu makanya yang sering salah kaprah Salah gitu. kaprah memang. Karena teman-teman online shop juga suka kayak gitu Iya, kan. mereka mikir, oh abis endorsement si A gitu, kok nggak ada nggak ada? sales gitu. Padahal mungkin mereka dapat kenaikan follower, Ya. gitu. Nah itu jadi juga nggak bisa ngandelin cuman satu artis satu kali, yang kan nggak dapet. Ibaratnya nih misalnya nih, maaf nih kasarnya, yang namanya bohong aja kalau disampaikan terus menerus orang jadi percaya gitu. Ya benar-benar sih. Iya kan? Harus Nah, rajin-rajin harus endorse rajin-rajin ya. endorse seperti itu. Ya oke. kalau pengaplikasiannya seperti itu. Orang kalau kita bohong aja terus menerus orang percaya kan? Bener. Nah, Jadi kayak di situ gitu. tujuannya ya. Tujuan brand dari endorsement awareness. ya itu harus terus menerus continue dilakukan supaya brand awareness dari produk kita naik. Oke. Terus beda dari endorsement sama paid promote sendiri tuh apa sih Mbak? Gini, kalau endorsement itu adalah barangnya dipakai. Oke. Barangnya dipakai sama artisnya, di review. Jadi misalnya aduh nggak boleh ya, misal tisu ya artis dia itu pegang barangnya, pakai produknya. Tapi kalau paid promote itu biasanya hanya kita kirim foto produknya aja, Kita kirim konten ya. kita kirim konten di post sama artisnya, seperti itu namanya paid promote. Gitu. Jadi Kalau di situ juga ada perbedaan harga berarti. Ada. Kalau jadi kan kalau paid promote itu kan nggak ada muka artisnya. Oh gitu. Iya kan, kontennya itu cuma bisa foto laptop gitu. Ya udah dikirim aja foto laptopnya. Nah tuh buat yang awam ya, yang masih awam banget tuh perbedaannya itu ternyata Itu, ya. kalau paid endorsement produknya itu dipakai sama si artisnya, ada muka artisnya sebagai brand image lah ya. Bener-bener seperti ya pegang barang kita. Itu kan gitu. itu bisa dipakai untuk nilai menaikkan nilai brand image dari produk kita kan. Kayak gitu. Nah kan ini kan industrinya baru nih sebenarnya ya Mbak ya. Itu pemainnya sekarang udah banyak nggak sih? Banyak banget. Udah banyak ya. Makin kesini makin menjamur. Makin banyak menjamur ya, itu makanya pinter-pinter sama pihak klien juga memilih yang agensi mana yang tepat. Makanya BFF aja. Promo lagi. Wow, insert terus. Bener-bener mantep ya ininya ya, marketingnya ya. Nah untuk Mbak Ana sendiri sekarang BFF itu udah menaungi berapa online shop Mbak? Wah, gak kehitung sih, banyak sih. Ribuan? Malu, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Itu gimana? Maksudnya dia terikat kayak apa sih namanya, masa kerja atau gimana sih? I don't know ya apa. Si kliennya itu maksudnya terikat per project atau gimana? Per satu kali sesi aja ya, misalnya gitu. Aku nih contohnya, ini aku mau ngomongin apa nih, ngomongin online shop aja mungkin yang lebih yang gampang lebih, lah ya, yang lebih merakyat ya. Bener. Kalau brand kan lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi. Kalau online shop jadi gini, kalau di dalam online shop itu mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi aku tuh kenapa bisa lebih terjangkau, karena aku tuh sistemnya kayak borongan. Nah, sistemnya kayak borongan. Jadi kayak gini, misalnya kalau online shop nih approach artis sih, misalnya Mbak deh, approach Mbak, itu per posting harganya 15 juta misalnya kayak gitu. Itu kalau Mbak approach langsung sama artisnya. Tapi mungkin kalau lewat aku harganya cuma 7.500.000. Kenapa? Karena aku borongan, aku kasih ke artisnya itu minimal 10 orang.
Oke. ya kan? Nah, Oke. 10 orang. Jadi kalau nggak 10 ya aku nggak bisa kasih. Itu yang namanya endorsement group. Mhm. Nah, jadi harus dalam kesatuan yang cukup banyak. Jadi minimal 10 baru aku kasih ke artisnya. Mhm. Nah, kekurangannya apa dibandingkan mungkin si klien langsung approach artisnya dengan bayar harga 15 juta yang lebih mahal. Kalau misalnya artisnya bayar yang 15 juta nih langsung, itu dia mungkin bisa lebih cepat di postnya karena nggak ada yang masa tunggu kan. Benar-benar. Nggak ada pengaturan scheduling. Nah, kalau lewat aku karena biayanya lebih murah, otomatis ada yang namanya masa tunggu bergiliran satu sama lain di dalam grup yang peserta itu. Karena aku harus atur dengan klasifikasi barangnya dong. Nggak mungkin aku post baju semua. Aku harus mikir gimana caranya semua. Misalnya habis post baju nih, post jadi jeda dulu nih. Mungkin post yang lain dulu, baru baju lagi supaya kan enak. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kenapa bisa lebih murah ya? Karena ada masa tunggu dan tidak bisa request kayak aku mau di-post hari ini ya tanggal segini, tuh nggak boleh ada request seperti itu karena semuanya adalah kebijakan aku. Dirimu yang atur. Betul, ya. aku yang gitu. atur. Tapi kalau misalnya dia mau bersedia bayar yang lebih mahal 2 kali lipat untuk bisa request tanggal tertentu ya nggak apa-apa. Tapi boleh. bisa ya kayak gitu bisa. Approach, misalnya mau approach artisnya langsung, tapi kan juga nggak jaminan ya. Kadang-kadang kan juga artis dengan penuh kesibukan. Kalau dari aku kan memang fotonya sudah aku yang take. Kalau ini kalau misalnya dia bayar 15 juta, mungkin artisnya yang take. Mungkin nanti jadinya nggak sesuai dengan permintaan si online shop, permintaan klien karena kan juga kadang-kadang kan mereka juga ada kesibukan ya, buru-buru ngambilnya dan lain-lain. Jadi semuanya tergantung artisnya aja nanti bikin kontennya gitu ya. Jadi bisa banyak resikonya ya, banyak jadi nggak teratur ya. Gitu. Sedangkan kalau sama aku tuh resiko itu sudah aku perkecil karena aku tahu. Oke, jadi itu juga selling pointnya ya. Betul, selling pointnya. Tapi untuk pemilihan untuk klien sendiri kan punya barang apa segala macam itu Mbak Ana sendiri tuh ada filter nggak sih? Aku yang filter sih. Ada jadi sortir kayak, ya. Aku yang sortir kira-kira yang akan memancing kontroversi itu nggak aku ambil. Oh gitu. Jadi kayak barang-barang fake gitu kan atau barang-barang kesehatan yang tidak jelas, nggak ada BPOM-nya dan lain itu nggak aku terima. Jadi itu Mbak gimana nolaknya? Ya bilang aja nggak terima. Alasannya? Iya, penjelasan seperti itu gitu. Tidak sesuai dengan persyaratan kita bahwa kita tidak menerima barang fake, kita tidak menerima produk-produk kesehatan yang tidak jelas, seperti itu sih. Tapi dari dirimu sendiri misal nih kayak alat-alat kesehatan yang gak jelas gitu ya atau produk-produk kecantikan kesehatan yang kayak gitu sama sekali nggak, walaupun dia udah melampirkan misal surat keterangan bahwa gue aman kok, gue ini kok gitu. Kalau nggak ada BPOM sih umumnya aku nggak terima sih. Oh gitu. Menurut aku karena kan ya kita apalagi patokannya selain BPOM kan. Tapi kalau misal nih udah dia udah melampirkan gitu bahwa gue ada kok nih nomor BPOM-nya gitu kan. Tapi Mbak melakukan pengecekan ulang cek lagi. Sih, aku cek dari Instagramnya juga. Biasa kelihatan lah ya. Kelihatan ya. Yang mana yang memang trust, mana yang enggak itu kelihatan. Di situ juga udah ada feeling. Ada feeling ini sendiri ya. Itu udah terasah ya. Itu tidak bisa dijelasin pakai kata-kata, tapi tahu kayaknya enggak gitu. Teorinya tuh nggak bisa dijelasin ya gitu. Gue udah bisa lihat nih di online shop nih kira-kira valid nggak nih gitu kan. Gitu. Oke. Dari komen apa. Walaupun juga memang nggak jaminan ya online shop besar, tapi ya 1-2 kali pasti ada miss lah, feeling bisa salah. Tapi alhamdulillah 85% bener sih. Oke, akurat ya feelingnya ya. Gitu. Oke. Terus selama pandemi ini ngaruh nggak sih Mbak untuk dunia endorsement? Untuk endorsement ke online shop cukup pengaruh. Pengaruhnya lebih bagus turun. Malah karena turun. Kan begini loh. Pembeli online shop itu kan adalah kebanyakan orang-orang yang senang tampil ya. Ya dong, senang tampil. Tapi karena kemarin misalnya kita ngomongin baju gitu ya, produk fashion lah, kan nggak kemana-mana ya. Jadi pada nggak ada yang beli gitu. Turun dong sales mereka. Mereka terus kedua banyak juga penjual dadakan, iya kan? Mungkin juga mereka juga karena kondisi perekonomian yang nggak tentu, mereka save budget dong. Jadi sedangkan untuk endorsement juga mungkin buat mereka kan budget yang dikeluarkan tidak sedikit, gitu kan? Dengan omset yang menurun, budgetnya itu mereka save. Jadi memang dari sisi online shop aku turun. Tapi kemarin alhamdulillahnya karena
brand-brand yang ini aku ngomongin brand sekarang. Brand besar ya. Brand besar pada campaign di rumah aja. Ya jadi dari sisi campaign brand aku bagus, tapi dari sisi yang online shop aku turun gitu aja sih. Ya balance lah. Tetap disyukuri aja. Rezeki nggak kemana Rezeki nggak kemana. Tapi brand besar banyak karena kemarin kan campaign kan. Alhamdulillah banyak, cukup banyak lah. Nggak bisa bilang banyak sekali, cukup banyak. Alhamdulillah ya. Cukup lah buat tabungan. Oke deh. Terus Mbak, tadi kan banyak untuk sekarang itu kan banyak pesaingnya ya, endorsement management ini. Itu strateginya gimana sih biar tetap mengharumkan nama BFF, biar tetap jadi pilihan utama gitu. Service lah. Kita biar gimana pun menurut aku ya, dari segala sisi service sih nomor satu. Kalau service kita bagus, kemanapun klien akan ngikutin. Jadi buat aku service aku dari dulu nggak berubah. Ya aku tetap ada personal touch sama mereka gitu kan. Aku tetap jalin hubungan baik. Harga aku bisa dibilang juga bersaing. Dan aku nggak terlalu meribetkan kayak payment dan lain-lain. Itu dari segi service aku ke klien-klien besar ya, kan ada yang mungkin strict sama payment, ada strict juga sama regulation di perusahaannya harus ini. Kalau di BF itu semua bisa kita bicarakan. Kayak misalnya klien pun cuma punya budget berapa itu semua bisa dibicarain. Jadi itu unik. Nanti dirimu gitu yang nyariin yang cocok kira-kira yang sesuai target mereka. Gitu. Jadi itu selling point aku dari dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi misal nih aku punya online shop makanan gitu kan, ya range-nya masih followers akun aku masih 200-an gitu kan ya. Itu nanti aku konsultasi sama dirimu gitu, terus habis itu ntar dirimu yang cariin kira-kira influencer yang mana yang pas gitu apa gimana tuh? Kalau untuk online shop aku udah punya listnya. Mereka bisa pilih gitu. Berdasarkan budget mereka. Tapi itu juga nanti aku akan infokan bahwa dengan misalnya kamu pilih A gitu kan. Aku info, tapi biasanya dia cocoknya di produk fashion. Gitu. Aku akan tetap kasih masukan lah. Nggak yang serta merta ya udah aku terima aja. Nggak kayak gitu. Jadi misalnya dari segi pilihannya yang sudah aku punya, dia mau pilih A, B, C gitu. Nanti aku kan tetap kasih rekomendasi. Ini sih oke aja sih. Cuman kalau mungkin bisa milih yang ini, itu mungkin impactnya akan bagus. Yang seperti itu. Itu berarti emang analisanya bener-bener analisanya karena apa ya? Pengalaman kayaknya ya, karena pengalaman ya. Gila sih. Itu nggak bisa pakai teori apa segala macem. Susah pakai teori susah. Itu pengalaman. Gila sih. Ini tapi emang idenya cemerlang banget sih bisa. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalau timingnya pas banget lagi gitu kan. Nah, untuk platform Mbak, platform apa aja sih yang sekarang digunakan sama BFF Management nih untuk endorsement? Masih sosmed, masih Instagram aja sih. Masih Instagram. Ya Instagram aja. Lagi sekarang mungkin lagi merambah ke TikTok ya kalau ada karena cukup lagi hype kan. Jadi sudah banyak talent mumpuni di TikTok. Itu bisa kita pakai juga untuk campaign. Terus YouTube Mbak? YouTube juga ada permintaan klien untuk talent YouTuber juga udah ada. Cuma mungkin nggak sebanyak Instagram. Sekarang karena Instagram YouTube cukup mahal kan. Jadi memang bener-bener klien yang punya budget cukup besar untuk merambah ke talent di YouTuber. Mungkin kayak brand-brand gitu kali ya yang brand-brand, iya bener-bener brand-brand. Karena itu memang nggak kecil sih. Ratusan kan. Dan itu juga prosesnya juga kan semuanya kamu Mbak Ana yang handle ya? Iya. Kayak syutingnya misal gitu ya. Dan lain-lainnya. Tapi udah ada? Ada beberapa. Oh gitu. Gokil sih. Oke lah ya. Dunia endorsement ini ternyata soalnya gue terus terang masih awam banget sih Mbak ya. Gitu. Iya memang banyak yang nggak tahu, tapi itu harus memang aku nggak capek sih mengedukasi bahwa endorsement itu ya seperti aku bilang jangan dulu berpatokan ke sales gitu kan. Iya, itu yang harus diedukasi terus menerus bahwa namanya endorsement ini untuk brand awareness bukan sales. Bukan gitu. Sales akan mengikuti ketika awareness kita naik. Itu sudah otomatis. Kemungkinannya tuh berapa persen sih Mbak? Apanya? Ya itu misal
apa harus gini dulu ya? Baru berapa artis dulu, misal berapa endorse berapa orang dulu baru kelihatan brand awareness-nya? Gini, ada sih, aku nggak bilang juga, nggak menutup juga bahwa begitu di post gitu, dung gitu, langsung naik, penjualan langsung boom gitu kan. Tapi kadang-kadang begitu, untuk apa? Kalau dari sisi aku ya, aku akan bilang, untuk apa kita boom sekali, habis itu orang lupa. Nah, itu diperlukan terus-menerus. Itu namanya meningkatkan brand awareness kan. Nah, jadi supaya orang terus-menerus ingat. Aku akan ngambil contoh salah satunya teman aku deh, fotografer. Dia fotografer di Korea nih. Nah, dia itu kan bukan sesuatu produk yang orang akan ingat terus-menerus. Tapi dengan dia itu banyak terlibat di foto syuting sama artis-artis besar, ya kan, setiap ada yang tur ke Korea itu foto sama dia, terus juga sering di-mention sama artis-artis, otomatis orang akan ingat dia. Jadi ketika mereka mau pergi ke Korea, mereka mau pergi jalan-jalan, mau terus langsung terpikir pingin foto di sana, itu yang terpikir nama dia, nama temanku. Itulah brand awareness tuh brand ya. awareness. Jadi utamanya tuh itu. Utamanya itu dia kan bukan sesuatu yang dikonsumsi atau orang pilih setiap hari kan, daily use bukan kan. Nah, atau kita ngomongin lagi mungkin brand pelangsing misalnya. Kita ngomongin obat pelangsing, dari segitu banyaknya obat pelangsing, gimana caranya mungkin brand kita yang akan nempel di orang. Jadi ketika para perempuan yang pingin kurus dan selalu pengen cari cara cepat untuk langsing, ya kan, selalu kepikir, wah kayaknya beli obat langsing oke nih gitu kan. Brand apa yang bisa bikin orang terpikir gitu kan untuk pengen langsing, kira-kira kepikiran online shop apa nih? Online shop apa nih? Obatnya mereknya apa nih? Nah, itu yang kayak gitu, itu namanya meningkatkan brand awareness. Jadi yang utama sih itu ya. Iya, sales pasti akan mengikuti, walaupun kadang-kadang nggak instan. Tapi itu pentingnya kita ngatur ngatur target kita lah ya. Mungkin kita dari budget yang kita punya memang selalu harus ada yang kita sisihin untuk marketingnya, ya bisa dari endorsement, bisa dari Insta Ads. Tapi itu penting, menurut aku perlu banget punya budget untuk itu, walaupun mungkin nggak besar, tapi itu yang paling utama dibandingkan kita mulai dari yang kayak ya udah, ya nggak apa-apa sih, aku juga nggak nyalahin ya kalau yang nggak mau sama sekali. Tapi kalau memang kepikiran sudah punya bisnis plan nih, harus besar, gimana caranya, ya itu harus punya budget seperti itu. Itu sih yang suka miss sama orang-orang yang baru terjun di dunia usaha gitu. Ya benar ya. Karena buat aku sih usaha juga kadang-kadang kita nggak bisa yang ya udahlah coba aja dulu. Coba sih boleh, tapi penting kan kita punya bisnis plan yang baik. Terus gini juga lo seberapa yakin bisa campaign brand lo dan bisa sukses dari campaign lo sendiri gitu kan. Betul. Nah, tapi makanya itu mungkin penting ya, kayak kita ngejalanin usaha yang kita suka dan kita yakinin kan. Benar. Caranya kayak gitu. Jadi ketika kita suka, mungkin kita yakinin, kita akan mikir gimana caranya mengembangkan usaha kita dengan jadi besar. Benar. Nah, salah satunya ya dengan campaign, dengan endorsement. Terus lagi ke BFF. Terus apa sih yang ngebedain BFF sama manajemen endorse yang lain? Itu tadi aku bilang, kita punya unique selling, punya selling point yang bawa harga bersaing, service kita juga kita usahakan yang paling baik. Makanya aku yang masih bisa fleksibel itu ya tadi ya. Jadi klien butuh apa dan kemampuannya seperti apa bisa dibantu gitu ya. Oke. Tapi emang kebanyakan yang lain emang pada strict gitu ya, Mbak? Ya aku nggak ngerti sih kalau yang lain ya. Cuman sampai sekarang tuh memang itu yang aku jalanin. Dari awal aku mulai sampai sekarang aku nggak punya yang terlalu regulation yang terlalu strict kayak gitu. Itu terus juga aku juga usahakan bagaimana caranya memudahkan pihak klien dan pihak influencer kayak gitu sih. Jadi pokoknya semuanya udah terima beres saja ya. Terus Mbak, boleh dong dibocorin nih range harga rata-rata artis atau influencer yang ada di BFF? Rata-rata. Start dari 5 juta lah. Sampai ya 50-an lah. Wow. Itu 50 sekali posting. Sekali posting. Oh, gokil. Cuman posting doang dapat duit tuh ya. Iya, itu kekuatannya. Alhamdulillah ya, rezeki mereka. Kekuatannya influencer dan artis tuh ya, rezeki mereka. Mantep banget ya. Terus tapi so far ada yang
kejadian paling buruk yang nggak enak banget yang pernah Mbak Ana alamin selama menjembatani mereka tuh apa sih? Kejadian buruk apa? buruk sih, buruk banget sih enggak, tapi ya cukup lah, kayak misalnya si influencer atau artis atau apa posting mengenai satu campaign kayak gitu, tapi ternyata ada hate comment, biasalah ya, orang-orang kan suka ada yang hate comment. Nah terus si artis tidak nyaman dengan adanya hate comment itu, mereka men-take down postingannya. Oh gitu. Nah itu Ya. gimana tuh kasusnya tuh Mbak? Ya kalau kayak gitu case-nya. ya aku yang ngomong sih sama brandnya, mau nggak mau jadi harus cari gantinya. Itu yang cukup bikin kelimpungan, karena kadang-kadang untuk menentukan satu influencer atau satu talent yang tepat untuk campaign itu kan nggak gampang. Pertimbangan kita dari sisi engagement rate mereka, dari sisi ya banyak lah pertimbangannya, profile mereka apakah cocok dengan campaign dan lain-lain. Makanya itu sih yang agak membuat kesulitan. Tapi kalau udah di take down gitu harus ada penggantian atau gimana? Harus ya, tetap ya. Nah itu yang bikin agak kelimpungan, nyari gantinya. Itu so far yang kayak gitu sih, baru yang agak bikin puyeng, panik bikin panik ya. Panik dan puyeng. Harus sih ya, tiap brand tuh sebenarnya harus ya. Harus menurut aku. Zaman sekarang itu harus kita punya, enggak cuma dari endorsement kalau gini. Kalau aku bilang itu sebenarnya dibilangnya tuh masuknya ke budget marketing ya. Budget marketing. Nah jadi gini, orang Indonesia kenapa mungkin di kita ya endorsement itu lebih kayak bisa booming gitu ya. Aku nggak tahu kalau di di luar tuh kayaknya nggak begitu ini nggak terlalu se-boom di Indonesia gitu kan, karena di luar itu benar-benar hanya brand-brand kan. Iya benar. Nggak menjangkau usaha-usaha kecil gitu loh. Benar. Kalau di luar negeri itu benar-benar cuman high end brand yang melakukan endorsement, karena memang nominalnya cukup besar sih artis-artis itu, dan mereka juga kayaknya nggak menerima usaha-usaha kecil menengah kayak Indonesia gitu bener. loh. Terus kayaknya online shop juga nggak ada di Instagram ya kalau di luar ya. Ada, cuman memang sedikit banget kali ya. Terus ada, cuman mereka memang bukan tipenya kayak di Indonesia aja. Beda kultur ya Mbak. Beda kultur gitu. Nah, orang Indonesia ini sangat mempercayai apa yang dipakai sama public figure. Itu keuntungannya. Iya benar. Iya kan? Keuntungan dari kultur di sini ya. Dari kultur di sini tuh seperti itu. Mereka sangat mempercayai apa yang dipakai sama public figure. Jadi ketika mereka mau nyari apapun, mereka akan buka Instagram artis. Coba, misalnya mau nyari baju nih gitu kan, atau mau nyari gendongan anak nih, atau mau nyari apa, mereka akan buka artis akun-akun ibu muda itu. Iya benar. Pakai apa ya mereka ya? Wah, lucu nih. Follow nih, beli nih, ya kan? Artis jadi panutan ya. Mereka itu role modelnya adalah artis-artis ya. Misalnya artis-artis ibu-ibu muda nih, ya kan, Chelsea Olivia lah atau siapa. Itu jadi role model mereka dalam menentukan brand-brand yang dipakai sama mereka sehari-hari. Nah, itu kan keuntungannya kan. Ini gimana Mbak Ana pinternya memanfaatkan celah itu ya. Nah, itu yang menguntungkan bisnis aku adalah rasa kepercayaan si orang Indonesia nih sama apa yang dipakai sama public figure, plus timingnya tepat. Oke. Gitu. Terus kalau menurut Mbak nih, seberapa besar sih kekuatan bisnis endorsement management ini tetap bertahan? Apalagi kalau misal nih ntar terjadi perubahan platform yang lagi trendy tuh gitu kan? Menurut aku sih masih tetap untuk beberapa tahun ke depan masih oke sih. Cuman memang pinter-pinternya kita mengolah konten aja. Mengolah konten, pinter-pinternya kita melihat peluang-peluang bisnis, karena sekarang semakin lama di era digital kan terus-menerus naik ya. Orang udah mulai meninggalkan TV lah. Orang udah mulai meninggalkan iklan-iklan di billboard. Mungkin masih ada, tapi udah gini, kalau di billboard itu engagementnya nggak terukur kan. Bener. Nah, sedangkan nggak bisa dilihat berapa kali sih orang ngelihat gitu. Sedangkan kalau di sosial media itu kan engagementnya terukur. Jadi itu yang akan masih terus menerus bisa kita manfaatkan ke depannya, karena era digital sekarang ini bener-bener makin lama makin high, makin tinggi. Jadi aku lihat masih oke prosesnya sampai beberapa tahun ke depan. Ya, cuman tetap dari akunya ya harus tetap kreatif kan, melihat itu perkembangan zaman. Yang dinamis apa Mbak? Berarti dari tata cara konten
berarti dari ya. tata cara kontennya. Oke. Gitu. Kita benar-benar harus ngikutin. Sekarang yang lagi ini banget, yang lagi hype banget tuh konten yang seperti apa sih Mbak? Maksudnya Video. temanya gitu. Temanya tuh apa sih? Ada tema khusus? Tema khusus sih nggak ada. Tema khusus itu dimiliki sama artis-artisnya sendiri di profilnya. Kita ngambil contoh Aurelia. Aureli Hermansyah kan? Sorry. Itu Aura. Sorry. Aureli ex-nya. Iya, itu ya. Dia lagi kontennya dia kan hebohnya tuh yang video halu. Oke, iya benar. Iya kan, yang dia teleponan nanti orang akan duet sama dia, bikin lagi pura-pura lagi teleponan sama dia. Itu kan kontennya dia yang punya kan. Benar. Ya itu yang lagi hype adalah ya konten si artis Aya dengan konsep itu. Jadi kita harus ngelihat profil dari masing-masing artis itu sendiri. Apa sih kontennya dia yang bagus untuk dipakai dipromosi, jadi bahan promosi. Atau misalnya yang ibu-ibu muda, kita bisa bilang kontennya dia yang hype adalah yang bareng sama anaknya. Tapi dari situ jadi celah juga ya Mbak, celah iya. Kreativitas konten lagi betul. Gitu ya. Yang si artis A nih kalau dia bikin konten sama anaknya, viewersnya tinggi, likesnya banyak. Ya berarti konten yang ya misal kayak Ayudhya sama Skala gitu ya. Kayak gitu. Ya berarti memang kalau yang mau bagus yang sama anaknya yang kayak gitu. Jadi kita untuk profil per artis itu beda-beda. Jadi harus kita yang lihat, tergantung si artisnya. Betul. Itu kontennya biasanya seperti apa ya. Jadi lebih si artis yang ini ya, maksudnya artisnya yang tahu sendiri betul, gitu yang tahu, yang menarik. Itu kan keuntungan untuk mereka sendiri juga. Jadi memang bisnis ini tuh terkait satu sama lain, gak bisa cuman dari sisi aku juga yang nyari tahu nih apa sih yang berkembang, apa yang enggak. Dari sisi pelaku bisnisnya pun juga harus tahu. Dari sisi influencernya sendiri harus tahu, kan itu kan personal branding mereka juga. Mereka juga jualan dari situ kan. Sosial media mereka bukan cuma dipakai untuk share kehidupan cerita sehari-hari, tapi memang sudah jadi lahan bisnis untuk mereka juga. Jadi memang untuk di era digital seperti sekarang ini, satu sama lain para pelaku bisnis ini kan, kita semua pelaku bisnis bisa dibilang ya harus terus berkembang dinamis. Gimana caranya mengikuti perkembangan zaman. Terus kalau perbedaan pengaruhnya sendiri nih Mbak, antara endorsement sama iklan di TV atau di billboard atau ya semacam itu. Aku sih nggak bisa bilang secara data ya. Tapi dengan melihat perkembangan sekarang bahwa agensi itu sudah mulai, para agensi pemilik brand terutama sudah mulai memindahkan budget iklan mereka dari yang TVC ke sosial media, ya berarti aku bilang cukup besar. Tapi untuk TVC, mungkin kita ngomongin TVC itu kan ada mereka tetap melakukan karena untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak dipakai sama tidak pakai sosmed. Oke, contoh. Iya benar-benar. Lebih cocok ya TV komersial tuh ke situ ya, ya benar. Sabun colek misalnya. Iya. Mereka kan lebih menjangkau pakai TV dong untuk orang-orang di pelosok yang nonton TV, dibandingkan orang-orang di pelosok nggak main sosmed gitu. Iya, benar. Perbedaannya di situ. Jadi tetap TVC itu ada untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau sama sosmed. Mereka memang menjangkau daerah-daerah nih, orang-orang daerah yang nonton TV, ibu-ibu yang nonton TV. Jadi perbedaannya itu sebenarnya cakupannya ya. Cakupannya aja gitu. Mungkin untuk sosmed itu untuk yang lebih milenial. Benar. Dan juga yang mungkin lokasinya di kota gitu ya. Lokasinya di kota. Yang di daerah ada, tapi ya tetap pengklasifikasian umurnya yang milenial, bukan yang ibu-ibu yang sambil masak nonton TV. Ya itu masih terjangkau tetap sama TVC. Sabun colek, Rinso misalnya kayak gitu. Terus di BFF siapa sih Mbak yang paling mahal? Wah banyak, hampir sama lah. Sama sih. Siapa? Boleh dong sebut nama? Prilly mahal. Prilly cukup mahal. Ya mahal lah, nggak bisa cukup mahal lah. Termasuk yang jajaran paling mahal. Ya jajaran top dia. Siapa lagi? Giselle mahal. Oke. Oh Giselle di Mbak ya? Iya. Oke. Siapa aja sih Mbak? Prilly, Giselle yang nama-nama besar. Nama-nama besar so far sebenarnya nama-nama besar semua aku handle gitu. Karena aku memang tidak ada ikatan eksklusif. Iya, karena itu sih ya. Jadi semuanya pernah ya. Jadi semuanya bisa dipakai. Atau yang mau approach bisa lewat BFF Les. Tinggal sebut aja mau siapa promosi lagi. Gak berhenti ya promosinya ya. Berapa nih insert ads-nya? Prilly mahal, Giselle mahal. Itu di angka yang tadi tuh, yang 50-an. Iya, kurang lebih. Wow ya, pantas aja ya artis-artis tuh pada Tapi kalau influencer?
Influencer banyak kok, banyak juga. Yang jajaran kalau influencer ada di angka segitu juga. Ada segitu Wow, juga. siapa itu? Ya, Rachel V-nya pernah? Rachel V-nya ya, sebenarnya tapi segitu. Keanu? Keanu ya, Dara Arafah. Oke, itu geng-gengnya itu lah ya. Geng-gengnya lah, Itu segitu ya? Iya, kurang Wow, jadi benar-benar apa namanya, satu postingan berjuta-juta itu menghasilkan puluhan juta itu benar ya? Benar sekali, nggak salah sama sekali. Dulu kan suka ada yang nyinyir tuh gitu kan. Oke. Terus untuk kesuksesan BFF manajemen yang sekarang ini Mbak dedikasikan paling utama tuh buat siapa? Buat keluarga lah ya. Kok ya Allah, jadi bijak banget. Bijak sekali ya. Maaf ini. Karena memang ya apalagi ya, Iya. untuk keluarga ya dan untuk diri sendiri. Yang penting itu ya, Iya. diri sendiri juga jangan lupa Iya ya, dong. kasih reward ya. Ya, itu reward untuk diri sendiri, gimana istilahnya apa ya? Financial free lah. Ya, dengan kerja kayak gini kan kita bisa tahu kan, kita yang bisa kayak mengukur nih, aduh aku pengen ngapain nih gitu kan, kayak harus kerja gimana lagi kalau bukannya, karena aku bisnis sendiri juga kan, tapi kan mungkin kalau kita kerjanya dengan monthly payment misalnya gitu kan, paling kita masih bisa ngatur, oh ya dengan pendapatan segini atau gimana. Tapi kalau mungkin karena aku bisnis, jadi aku udah punya target sendiri nih, aku harus ngapain, jadi kerjanya harus lebih keras lagi atau gimana yang seperti itu. Tapi Mbak dari kerjaan Mbak yang sebelumnya yang sekretaris itu ngaruh sih ya sama cara Mbak sekarang penerapannya di ngatur BFF ini? Ngaruh mungkin gini, karena aku dari sekretaris itu aku terbiasa untuk rapih lah ya. Kalau kita kerja sekarang lebih harus rapi. Terus juga ini kerjaan aku sekretaris karena aku dari ketemu orang nih, saya ketemu klien atau apa, cara kita ngomong, cara itu kan akan membantu sekali aku ketika aku meeting sama klien. Kayak gitu sih pengalaman aku sebagai sekretaris yang sering ketemu sama orang-orang untuk mewakili atasan aku, terus juga cara ya berpenampilan dan lain-lain. Udah paket komplit lah ya itu. Tapi sih yang paling penting sih di kemampuan ini sih kita nge-handle scheduling, manajemen gitu ya. Manajemen semua itu pengaruh. Oke. Terus untuk prinsip utama Mbak Ana sendiri nih yang masih ditanamkan, kita agak-agak bijak sedikit ya. Bijak ya. Yang masih ditanamkan dari dulu sampai sekarang nih, hingga sekarang di titik ini. Aku sih berusaha untuk jujur aja sih. Jadi kayak nggak mau bohong gitu, nggak mau fake, bukannya sosok pencitraan atau gimana sih, cuman maksud aku kayak kalau kita kerja itu jujur apa adanya, jadi bukan cuman patokannya uang gitu. Misalnya gini, ada mungkin orang-orang yang ya udahlah yang penting kan dapat klien, mau ini hasil, mungkin mau produk yang ditawarin mungkin jelek atau enggak, atau kita sanggup jalanin atau enggak, terima aja dulu. Tapi kalau aku enggak, aku akan benar-benar setiap aku dapat klien, aku misalnya dia pilih influencer atau dia pilih artis yang sepertinya tidak sesuai dengan target pasarnya dia, itu aku akan ngomong bahwa jangan, ini tuh kayaknya nggak sesuai sama targetnya, lebih baik pilih yang ini. Walaupun mungkin harga yang aku tawarin kadang lebih murah daripada yang dia pilih, tapi itu buat aku nanti feedbacknya akan lebih puas kan hasilnya si klien. Aku sih selalu berusaha untuk jujur dari sisi situ aja. Jadi dalam pekerjaan tuh aku selalu berusaha apa yang aku kasih ya memang berdasarkan riset yang sudah aku tahu. Jadi nggak ada yang aku lebih-lebihkan gitu hanya untuk demi dapetin project. Jadi apa adanya aja ya. Tapi emang kejujuran emang dipakai sih di semua aspek gitu. Mau kerja di mana juga lu kalau nggak jujur ya susah, lu ditendang gitu kan. Nggak bisa dipercaya lo gitu kan. Nggak valuable. Betul. Terus oh iya, ini sih yang aku sebenarnya penasaran nih. Apa tuh? Untuk BFF manajemen sendiri persenannya itu ngambil sekitar berapa Mbak range-nya? Itu ngambilnya dari si klien dan artis atau klien aja? Dari klien aja. Dari klien aja, dari artis enggak? Enggak. Oh gitu. Jadi aku udah punya kesepakatan harga sendiri sama artisnya. Oh gitu. Itu dari klien kira-kira ngambil berapa persen Mbak? Range-nya ya? Range-nya aja 15-an lah. 15%.
Oh gitu. Tapi kurang lebih tapi ya kliennya udah ribuan sis. Wow. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah bisa berbagi rezeki sama yang lain. Sedekah ya jangan lupa ya Mbak, tetap ya. Oke, terus ada pesan-pesan ya nih Mbak buat teman-teman yang lagi ngerintis usaha nih, apalagi berhubungan sama gimana caranya jeli ngelihat timing dan kebutuhan pasar nih. Boleh Mbak? Kayaknya sih kalau dari aku sih itu kalau kita memulai usaha itu kayak kita tuh harus percaya dulu nih sama kemampuan yang kita punya. Jadi jangan ragu gitu kan. Nah, tips juga nomor 1 ketika kita mau usaha ya udah mulai aja dulu, jangan terlalu banyak mikir. Jangan banyak mikir, jangan banyak ngomong ya. Iya, jadi kita tahu nih kemampuan kita masak. Terus kita pengen banget jualan. Ya udah mulai aja dulu dari orang-orang terdekat kita, percaya dulu sama kemampuan kita, yakin aja dulu bahwa kita bisa, kita mulai. Terus juga kalau aku dari dulu sampai sekarang tuh yang selalu aku yakin adalah setiap kita dapat usaha, setiap kita dapat rezeki, kita punya keyakinan bahwa usaha yang kita jalanin, rezeki yang kita dapetin itu juga banyak hak-hak orang-orang di sekitarnya. Jadi kita juga jangan pelit untuk berbagi rezeki sama orang. Gitu. Itu yang selalu aku tanemin. Jadi tiap aku dapet project nih, itu pasti tim aku juga kayak tim aku itu pasti pada dapat bagian karena mungkin di dalam rezeki yang aku punya adalah banyak hak-hak mereka juga. Gitu. Jadi jangan ini juga ya, jangan serakah. Jangan gitu serakah. Ya. Aku tuh juga kayak misalnya enggak, aku juga bukan tipe orang yang kayak terlalu ngejar keuntungan banget ya, profit betul, banget ya. Keuntungan, ngejar profit, ngejar project. Jadi misalnya kira-kira oh ya udah nggak dapet misalnya gitu, ya udah berarti emang bukan rezeki, nggak usah yang ngoyo ya, nggak ngoyo kayak gitu. Aku nggak kayak gitu. Kayaknya duit mulu gitu. Benar, aku nggak duta mulu sis, walaupun uang itu penting sih penting sih, tapi ya nggak segitunya juga duta gitu. Mulu ya tetap banyak harus yang dipikirin, apakah dengan kita ngambil kerjaan A, ngambil kerjaan B, ngambil kerjaan C itu ada faedahnya untuk kita atau enggak, kayak gitu. Baru itu dipertimbangkan dipertimbangin sih buat aku. Gitu. Tapi kalau buat mulai usaha jangan banyak mikir. Kalau buat mulai usaha itu kita jalanin aja dulu. Karena kalau kita nggak jalanin, kita nggak akan pernah tahu loh celahnya tuh ada di mana. Kira-kira kita bisa lanjutin apa enggak gitu. Kita bisa lanjutin atau enggak. Jadi kan ada orang kayak gini, aduh pengen misalnya gitu kan, pengen jualan jilbab nih, tapi nggak tahu apa yang jualan jilbab udah banyak, nanti laku nggak ya? Kalau kita nggak pernah jalanin, kita nggak akan tahu. Kalau setelah kita jalanin, kita baru tahu, oh ternyata mungkin yang bagus gue jualan jilbabnya tuh jenisnya si jadinya itu kan kita tahu setelah satu kita langkah berjalan. Bener, satu langkah lebih maju jadinya. Betul. Kan bener, itu dari pengalaman, karena kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah bisa maju. Menurut aku kayak gitu. Oke, super sekali nih super sekali. Ambil. Oke, tapi ini seru banget sih ngobrolnya, jadi apa ya, lebih terbuka gitu wawasannya tentang dunia endorsement dan paid promote ini gitu kan. Semoga apa yang aku sampein sih bisa jadi masukan ya buat teman-teman yang nonton. Amin. Gitu. Mudah-mudahan Sobat Ngasus selalu bisa ngambil manfaatnya dari obrolan-obrolan kita ini. Oke. Jadi segini aja kali ya Mbak obrolan kita. Nanti lain kali jangan kapok ya. Dipanggil sama Shell ya. Oke, untuk Sobat Ngasus di rumah, terima kasih banyak udah nonton podcast kali ini dengan Mbak Ana, owner dari BFF Management. Jangan lupa selalu mampir ke channel Asia Live Entertainment, like, subscribe, share, dan komen ya. Itu ditunggu banget terus ya. Oke, gitu aja lah ya. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.